Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Saputri dengan nomor induk mahasiswa 2115011. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari dengan nomor induk mahasiswa 2115027. Kami merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dari kelas 3A BKPI. Nah, untuk video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih UTS ulangan tengah semester fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Insan Jauhari MPD. Di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Muhammad Insan Jauhari, yaitu sebanyak 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya jawab yaitu, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dengan pertanyaan, ada 3 terma yang terdapat dalam ilmu fikih, yaitu syariah, fikih, dan usul fiqh. Nah, jelaskan masing-masing tersebut dan bagaimanakah hubungan ketiganya. Nah, jadi syariah itu merupakan jalan atau petunjuk yang harus diikuti. Nah, syariah ini merupakan hukum Islam yang bersumber dari dalam Al-Quran dan sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Yang kedua yaitu fikih. Nah, fikih ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perbuatan manusia mukallaf atau manusia yang telah diberikan kewajiban atau yang sudah balik. Nah, ilmu fikih ini mempelajari tentang berbagai hal segala hal mengenai tentang tata cara sholat, zakat, puasa, wudhu, dan lain sebagainya. Nah, usul fikih ini merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk memahami nas-nas yang ada dalam Al-Quran atau petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan Al-Sunnah untuk menghasilkan hukum syara. Nah, hukum syara ini merupakan ketentuan yang berasal dari Allah, Rasul, maupun pemahaman para ulama. Nah, jadi antara syariah, fikih, dan usul fikih ini sangatlah berkaitan. Nah, syariah ini dijadikan sebagai dasar atau bahan yang digunakan sebagai dasar atau bahan untuk menghasilkan fikih. Nah, sedangkan usul fikih ini merupakan cara yang digunakan untuk menghasilkan produk fikih tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang dimana pertanyaannya, di dunia Islam ini banyak muncul mazhab dalam fikih. Jelaskan mazhab tersebut dan jelaskan apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih. Pertama, di sini saya akan menjelaskan ada 4 mazhab. Pertama, ada mazhab Hanafi, yang kedua ada mazhab Maliki, yang ketiga ada mazhab Syafi'i, yang keempat ada mazhab Hambali. Nah, untuk mazhab Hanafi sendiri ialah didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Pada masa ini mazhab itu diikuti oleh kaum muslimin di negara Asia Tengah, negeri seberang Sungai Jihun, Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Turki, Albania, Bosnia, dan lain-lain. Nah, mazhab ini juga dari mulai 80 sampai 150 Hijriah atau 699 sampai 767 Masehi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mazhab Maliki. Untuk mazhab Maliki ini sendiri ialah didirikan oleh Al-Imam Maliki bin Anas Al-Asbahi pada 93 sampai 179 Hijriah atau 712 sampai 795 Masehi. Nah, mazhab ini sendiri diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di negara Afrika seperti Libya, Maroko, ada Sudan, Mesir, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mazhab Syafi'i, yang dimana mazhab ini ialah didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammadiyah Idris
Asy-Syafi'i pada 150 sampai 204 Hijriah sampai 767 sampai 820 Masehi. Nah, untuk mazhab ini sendiri diakui sebagai mazhab fikih terbanyak jumlah pengikutnya. Baiklah, selanjutnya di sini ada mazhab Hanbali yang dimana ialah didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbali Al-Syaibani pada 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Nah, untuk mazhab ini sendiri merupakan mazhab yang paling sedikit pengikutnya, yang dimana dikarenakan mazhab ini tersebar setelah munculnya mazhab-mazhab lain di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih. Yang pertama itu adanya suatu perbedaan seperti kaidah dalam memahami suatu Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya terdapat perbedaan dalam kaidah yang terkait dengan mungkin ijma ataupun qiyas. Nah, selanjutnya ada perbedaan di setiap dalil yang masih diperdebatkan ataupun seperti sumber maupun metodenya. Selanjutnya itu adanya perbedaan interpretasi ataupun suatu perbedaan penafsiran mujtahid. Itu mengenai ilustrasi studi kasus tentang terjadinya jamak dan qashar dalam sholat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jamak dalam sholat. Nah, misalnya ada seorang dokter yang hendak ingin mengoperasikan pasiennya. Misalnya dokter tersebut harus melakukan operasi mulai dari pukul 11. Nah, mereka memasuki ruangan ICU pada pukul 11 dan operasi tersebut berlangsung sampai tibanya waktu asar. Nah, sedangkan dokter tersebut belum melakukan sholat zuhur, maka dokter tersebut boleh untuk menjamak sholatnya. Dikarenakan ada keperluan yang mendesak yang harus diselesaikan, karena tidak mungkin dokter tersebut harus meninggalkan pasien dalam keadaan yang harus segera dioperasi. Maka dari itu, dokter tersebut boleh menjamak sholatnya pada waktu asar yang dinamakan dengan jamak takhir karena dikerjakan pada waktu sholat asar. Maka dari itu, dokter tersebut boleh untuk menjamak sholatnya karena demi kebaikan pasien tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mengqashar sholat. Jadi mengqashar ini merupakan meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat seperti sholat zuhur, asar dan juga isya. Nah, mengqashar sholat ini hanya bisa dilakukan oleh musafir yang jarak perjalanannya minimal 88 km. Nah, musafir ini dibolehkan mengqashar sholatnya semenjak ia pergi meninggalkan pemukiman di daerah tempat ia tinggal dan selama perjalanannya hingga dia kembali ke tanah daerahnya. Nah, kecuali jika ia berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di daerah tujuannya itu, maka ia harus menyempurnakan sholatnya dan tidak boleh mengqasharnya. Nah, kita beri contoh misalnya seseorang Fani Rahmasari ingin bepergian dari tempat tinggalnya yaitu Tobali Bangka Selatan ke tempat tujuannya yaitu ke Kota Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Nah, jarak antara Tobali ke Mentok itu kurang lebih 250 km. Maka dari itu, dia itu harus sampai ke kota tujuannya itu dengan cepat dan
tidak, maka dari itu dia tidak bisa untuk berhenti di jalan untuk melakukan sholat. Misalnya dia berangkat pukul 11 dan belum memasuki waktu zuhur. Nah, dan dia sampai di kota Mentok itu sekitaran pukul 4 dan sudah melewati waktu asar. Maka dari itu dia boleh untuk mengqashar sholat zuhur dan asarnya pada waktu asar itu, yaitu sholat zuhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan sholat asar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 4, yaitu mengenai ilustrasi tentang pembayaran zakat mal dan fitrah beserta penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, budak atau merdeka, yang dilakukan pada bulan suci Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat yang dikeluarkan ini berupa makanan pokok, yaitu beras sebanyak 3,2 liter atau setara dengan 2,5 kg. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan tata cara pembayaran zakat fitrah, yaitu untuk diri kita sendiri. Baiklah, di sini saya ingin membayar zakat fitrah. Baiklah, ikuti saya untuk membacanya. Nawaitu aku hija zakat al-fitri an-nafsi hardalilah ta'ala. Baik, terima kasih ya. Di sini saya akan membahas mengenai zakat mal. Nah, untuk zakat mal sendiri ialah harta yang wajib dikeluarkan seseorang muslim ketika hartanya itu telah mencapai suatu nisab, misalnya dengan setara misalnya seperti ini 85 gram emas selama 1 tahun ataupun 12 bulan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tata cara penyelesaian zakat mal mengenai sebuah emas. Misalnya di sini seseorang itu memiliki emas dalam ukuran yang telah ditentukan atau misalnya sudah mencapai nisabnya. Maka dia wajib untuk dizakatkan. Terus nisab emasnya itu misalnya sebesar 20 dinar atau setara dengan 85 gram. Nah, jadi jika seseorang tadi memiliki emas seberat 85 gram, maka wajib membayar zakatnya itu senilai 2,5% dari harga emas yang dimilikinya tadi. Nah, jadi di sini kita mencoba mengibaratkan, misalnya Ibu Priska itu memiliki emas seberat 200 gram, tidak dipakai dan usia kepemilikannya itu sudah 1 tahun. Maka Bu Priska itu wajib membayar zakatnya itu seharga emas senilai 800.000. Nah, jadi perhitungannya itu 200 gram dikali dengan 2,5% dikali dengan 800.000 rupiah, dikali dengan 800.000 rupiah, terus hasilnya 5 gram dikali 800.000 rupiah, itu hasilnya menjadi 4 juta. Nah, jadi Ibu Priska itu tadi wajib membayar zakatnya dengan senilai 4 juta. Seperti ini misalnya penyelesaiannya. Bisa dilihat. Nah, seperti itulah kira-kira. Kita contohkan lagi untuk pembayaran, cara penyelesaian pembayaran zakat emal mengenai di bidang misalnya pertanian ya. Nah, di sini kita ambil contohnya lagi. Misalnya Ibu Priska ini memiliki lahan sawah itu sebesar 2 hektar atau sudah dimiliki dalam waktu 1 tahun. Jadi sawahnya itu misalnya dialiri dengan menggunakan irigasi sepanjang kemarau dan jarang hujan. Jadi
beras yang dihasilkannya itu 1 kilo sekitar Rp10.000. Nah, maka perhitungannya seperti ini. Nah, misalnya di sini kan tadi harga berasnya sekitaran 10.000. Nah, jadi di sini 1.000 itu 1.000 kilo kita kalikan dengan 5%. Nah, dikalikan lagi dengan Rp10.000. Jadi di sini sama dengan 50 dikali dengan 10.000. Nah, jadi hasilnya itu sebesar Rp500.000. Nah, jadi Ibu Priska tadi wajib membayarkan zakatnya senilai Rp500.000. Seperti itu cara penyelesaian untuk zakat mal mengenai pertanian tadi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai cara perhitungan mengenai untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu berupa penghasilan dari profesi. Nah, misalnya sebagai contoh, Fani Rahmasari memiliki pendapatan profesinya sebagai karyawan sebesar Rp10 juta. Nah, Fani Rahmasari ini telah mencapai nisab, yakni menerima pendapatan selama 1 tahun. Jadi 10 juta itu selama 1 tahun dikali 12 itu menjadi 120 juta. Nah, jadi pendapatannya selama setahun itu yaitu 120 juta. Nah, kemudian harga emas 85 gram, misalnya harga emas 85 gram itu sekitar 68 juta. Maka perhitungan zakatnya yaitu 120 juta dikali 25%. Nah, jadi perhitungannya itu seperti ini. Nah, kita perlihatkan secara lebih dekat. Nah, 120 juta ini adalah penghasilan dari profesi yang telah ditekuni oleh Fani Rahmasari, yaitu sebesar 120 juta. Jadi pengeluaran zakatnya yaitu sebanyak 2,5%. Nah, jadi hasilnya yaitu 3 juta. Nah, jadi zakat yang perlu dikeluarkan oleh Fani Rahmasari selama 1 tahun ini yaitu sebanyak 3 juta rupiah. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan cara membayar zakat mal. Ibu ikuti saya ya. Nawaitu Hanku Puja Zakat Amali Farbalil Baita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Boleh ilustrasi mengenai tayamum yang benar. Pertama-tama di sini kita mencari debu di mana tempat ada debu, misalnya di dinding. Nah, usahakan kita sudah menghadap kiblat ya. Nah, misalnya di dinding kita tempelkan, terus sambil tempelkan di sini. Nah, kita tidak lupa kita membaca niatnya. Ini saya melafazkan niatnya. Dalam hati ya, tetapi di sini saya ingin melafazkannya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma di istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Nah, tetapi dalam hati kita menyebutkan tadi, sudah itu kita langsung ambil, terus tubuhnya kita tiupkan seperti ini. Sudah ditiupkan, nah kita usapkan kepada seluruh permukaan wajah seperti ini. Jika sudah diusapkan, nah kita cari lagi debunya, misalnya di sini
sebelah sini, terus kita ambil, lalu kita tiup lagi debunya seperti ini. Ketika sudah ditiupkan lagi, kita usapkan ke tangan kita mulai dari sini melalui tangan kanan dulu ya, seperti ini. Lalu langsung usapkan tangan kiri lagi seperti ini. Ketika sudah selesai, langsung saja kita baca niat seperti biasanya dalam hati. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ittawafina ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Seperti itu.